Indonesia dan Rusia. Sejak abad Si Masehi, rakyat Rusia sangat mengagumi dan penasaran akan satu cerita, satu mitos, mengenai keberadaan satu wilayah di bumi yang seperti surga, dengan begitu banyak kekayaan alamnya. Itulah Nusantara. Namun saat itu, mereka belum tahu di mana Nusantara itu berada. Dan kemudian, setelah Indonesia merdeka, Uni Soviet Rusia kini adalah bagian utama dari Uni Soviet yang telah hancur berpecah menjadi banyak negara, banyak bekerja sama dengan Indonesia. Ini juga disampaikan oleh Presiden Putin, si mantan agen KGB itu. Maka, apakah lantas Nusantara yang berpenduduk mayoritas muslimin ini akan kita sia-siakan? Ingatlah, Tuhan Yang Maha Esa, Allah, Al-Ilah, yang telah mengutus 124.000 nabi sejak awal zaman, banyak memberikan potensi luar biasa kepada kaum muslimin. Di mana ada banyak kaum muslimin, apalagi jika kaum muslimin itu taat kepadanya, melaksanakan ajarannya, termasuk dalam hal poleksos budankam, maka Allah menjadikannya makmur sejahtera. Namun di wilayah muslimin yang tak cukup taat, maka Allah tak segan menjadikannya diperhinakan, didolimi, menjadi bahan permainan kaum munafikin, kaum kafirin. Juga dalam terpaan gelombang Islamofobia, Islam dijadikan perhinaan. Dan ini tak pantas. Kita harus tahu diri menjaganya. Atau Allah hancurkan kita karena tak tahu diri. Ini sudah menjadi sunatullah, ketentuannya. Mau pilih yang mana? Mengapa Nusantara ini begitu istimewa? Setidaknya, karena Nusantara NKRI, archipelago kepulauan terbesar di bumi ini. 1. Di Khatulistiwa Ekuator, di antara dua benua, Asia dan Australia. 2. Di Khatulistiwa Ekuator, di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. 3. Nusantara, kaya raya tanah air dan sumber daya alamnya, dengan konsentrasi penduduk muslimin yang berjumlah terbesar dunia dalam satu negara. Catatan, sekaligus sesuai kaidah manajemen dan organisasi, hukum Allah, semakin banyak anggota suatu komunitas, semakin susah diatur, dan biasanya berkualitas rendah, dan seterusnya. Yang tentu saja, kaum-kaum itu juga ingin meminggirkan peranan kaum muslimin di NKRI. Bahkan kalau dapat, melumpuhkannya, hingga menggantikannya. Banyaknya muslimin di NKRI, jelas juga lebih susah diatur. Berkualitas kurang bagus, apalagi karena pengaruh sisa mistikisme, dinamisme, animisme, sinkretisme, TBC tahayul, bitah, curofat del. Nusantara pernah diserbu bangsa-bangsa, masa sebelum bernama Republik Indonesia. Nusantara diserbu Cina, Mongolia, di masa kerajaan Singhasari, Malangkuceswara, dan kemudian menjelang pendirian kerajaan Majapahit, Mojokerto, Hutan Tarik. Cina, Mongolia gagal, dipermalukan, diusir pasukan gabungan Jawa, Madura pimpinan Raden Wijaya. Mereka diusir keluar di ujung Galuh, Surabaya kini. Portugis, Belanda dengan perusahaan VOC mereka paling lama menjajah Nusantara, walau mungkin tak sepenuhnya. Perancis pernah menjajah Belanda di masa Napoleon Bonaparte, yang praktis juga menjajah Nusantara di masa Gubernur Jenderal Daendels. Inggris pernah menguasai Batavia dan sekitarnya setelah Perancis-Belanda kalah perang versus Inggris sesudah era Napoleon Bonaparte. Jepang, paling sebentar menjajah Nusantara, namun yang paling merusak, takluk setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika. Ingat, mereka tetap berusaha mendolimi Indonesia setelah merdeka. Dan ingatlah juga, sangat penting, pembukaan UUD 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa * dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ****. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan, yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7. Wahai manusia, sungguh, telah datang Rasul utusan Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menjadi kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun karena sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi.
Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa, ayat 170. Demikian. Wallahu a'lam. Wastagfirullah. Walhamdulillah.